Orang kalau luka hati dan tidak mengampuni, tangkap ini, cara pandangnya lihat kehidupan yang baik pun akan jadi tetap pahit. Semuanya jadi pahit. Hati itu kayak kacamata kehidupan. Kalau di ruangan ini saya misalnya pakai kacamata warna hitam, maka seputih apapun saya tetap melihatnya lebih hitam, betul kan? Karena lukanya nggak sembuh, semua yang baik pun akan kelihatan buruk. Dan akhirnya rusaklah semuanya. Gara-gara cara pandang kita tertutup, gara-gara luka hatimu yang gak sembuh itu. Orang kalau tidak mau mengampuni ketika dia mengalami luka hati, itu seperti orang yang minum racun, namun berharap orang yang menyakiti dia yang kena dampak dari racun tersebut. Yang luka itu kita, tapi kita berharap orang lain yang kena masalahnya. Kita yang kena masalah, jangan lupa itu. Racunnya tuh ada di kita. Makanya kita mesti sembuh hari ini. Sembuhlah hatimu, sembuhlah jiwamu, sembuhlah pikiranmu. Siang hari ini saya mau membagi satu kebenaran yang benar-benar mesti kita hidupi. Saya kasih judulnya ini, mengampuni itu indah. Mengampuni itu apa? Indah. Namanya orang hidup gak pernah lepas dari dilukai dan melukai. Semua kita bisa ngalamin. Orang bisa terluka atau melukai orang lain, itu bisa gara-gara perkataan, bisa gara-gara berupa perbuatan, atau kadang-kadang cuma gara-gara ekspresi wajah. Orang bisa sakit hati sama kita, atau kita bisa melukai orang lain. Kita mesti sadar itu. Nah, orang kalau namanya sakit hati, kena namanya luka hati, itu seperti racun yang sedang masuk ke dalam tubuh. Berbahaya. Gak segera dibereskan, berbahaya. Orang kalau tidak mau mengampuni ketika dia mengalami luka hati, itu seperti orang yang minum racun, namun berharap orang yang menyakiti dia yang kena dampak dari racun tersebut. Ini aneh. Yang sakit itu kita. Yang luka itu kita. Tapi kita berharap orang lain yang kena masalahnya. Kita yang kena masalah. Jangan lupa itu. Racunnya tuh ada di kita. Makanya kita mesti sembuh hari ini. Sembuhlah hatimu. Sembuhlah jiwamu. Sembuhlah pikiranmu. Orang kalau luka hati dan tidak mengampuni, tangkap ini, cara pandangnya lihat kehidupan yang baik pun akan jadi tetap pahit. Semuanya jadi pahit. Hati itu kayak kacamata kehidupan. Kalau di ruangan ini saya misalnya pakai kacamata warna hitam, maka seputih apapun saya tetap melihatnya lebih hitam, betul kan? Saya pakai kacamata warna kuning, saya lihat apa-apa semuanya jadi kuning. Ini di depan ini banyak para pengerja pakai baju putih, saya pakai kacamata kuning, yang putih kelihatannya jadi apa? Kuning, betul ya? Orang kalau pahit itu gak gitu hidupnya dan tidak mau mengampuni, lihat apapun yang baik pun bisa jadi salah ngelihatnya karena pahit. Seperti orang kena luka goresan. Ini luka goresan ya, kalau Anda gak segera tanganin, Anda pegang benda apapun kerasannya perih, betul kan? Lukanya masih sembuh. Dan ini kalau gak disembuhkan, lama-lama kayak jadi bom waktu. Sampai akhirnya keluarlah perkataan ketika sudah menikah, kamu tuh kayak papahku. Itu tuh. Karena luka sama papanya gak sembuh. Kamu tuh kayak mamaku. Kamu kayak mantanku yang dulu. Lihat. Kamu tuh kayak bosku persis. Kamu kayak temenku itu yang kelihatannya awalnya baik tapi nusuk dari belakang. Karena lukanya gak sembuh, semua yang baik pun akan kelihatan buruk. Dan akhirnya rusaklah semuanya. Gara-gara cara pandang kita tertutup, gara-gara luka hatimu yang gak sembuh itu. Orang kalau lukanya gak sembuh, gak mau mengampuni, maka perkataannya akan terus pahit. Perkataannya akan melukai banyak orang.
Hati itu seperti tempat penyimpanan. Kalau isinya sampah, maka keluarnya akan sampah. Orang kalau dalamnya pahit, keluarnya akan selalu pahit. Dengar cerita apa? Selalu ngomongnya pahit. Gak pernah ngomongnya baik. Pahit terus. Ini loh ada ini. Itu mah paling gini. Ya kayak yang itulah gini. Jelek terus. Ngomongnya gak pernah ada yang baik. Karena dalamnya luka. Keluarnya pasti akan melukai orang lain. Orang kalau luka hati gak mau mengampuni, maka dia akan mencemari banyak orang. Luka hati pahit itu nular. Kita ngomong dengan jelas Ibrani 12:15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Satu orang sakit hati gak sembuh, itu akan menginjil ke banyak orang. Terjadilah namanya barisan sakit hati. Betul kan? Orang sakit hati itu suka penginjilan loh, jangan salah. Itu luar biasa kalau penginjilan. Tahu nggak si ini, dia sakit sama satu orang, diceritain semua kejelekannya. Terus satu orang ngegosip, kena juga akhirnya. Oh iya bener ya kayak gini. Wah, terjadilah barisan sakit hati. Lihat, sakit hati itu nggak sembuh, itu akan menular, mencemarkan banyak orang, rusak semuanya. Sakit hati, luka hati itu kalau gak sembuh, gak mau mengampuni, gak mau dibereskan. Ingat, dosisnya bakal ningkat, gak turun. Efesus 4 ayat 31 dikatakan, buanglah semua sakit hati. Karena kalau sakit hati gak dibuang, ujungnya jadi apa? Dendam. Lanjut tuh, dosisnya ningkat. Dendam akhirnya jadi apa? Dan apa? Kemarahan dari hidupmu. Dengar satu nama itu langsung emosi kita. Akhirnya apa? Bertengkar. Dosisnya meningkat lagi. Akhirnya saling menghina, ngefitnah satu dengan yang lain. Dosisnya meningkat lagi. Akhirnya muncullah segala macam tindakan yang jahat. Semua dari apa? Luka hati yang gak sembuh. Kita udah dengar banyak kisah deh. Di berita-berita. Bermula dari luka kecil gak sembuh. Penganiayaan, pembunuhan itu bisa terjadi. Awalnya luka kecil tapi gak sembuh. Jangan pernah anggap remeh luka hati yang engkau miliki hari ini. Makanya sekecil apapun, Tuhan mau sembuhkan kita semua. Katakan amin. Tuhan mau sembuhkan hatimu. Jangan sampai ke depan ada tindakan yang merusak. Gara-gara hari ini kita gak sembuh. Tuhan rindu masa depan kita ngalamin yang terbaik bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau disembuhkan. Katakan amin. Pertanyaannya gini. Bagaimana kita bisa mengampuni? Saya tahu ada beberapa di tempat ini. Lukamu sudah terlalu lama. Perkataanmu sudah terlalu pahit. Cara pandangmu sudah rusak. Kau sudah mulai lelah sama hidupmu. Karena engkau jadi seperti orang yang toksik. Kemana-mana bawa racun, mencemari hati banyak orang tanpa engkau sadar. Hari ini Tuhan mau engkau sembuh. Ya. Bagaimana bisa mengampuni? Saya belajar ini yang pertama. Untuk bisa mengampuni kita mesti ingat dulu pengampunan Tuhan buat kita. Kolose 3:13. Renungkan pengampunan Tuhan buat hidupmu dulu deh. Kolose 3:13 dikatakan, bersabarlah terhadap sesamamu dan saling apa? Mengampunilah. Jika kamu merasa seorang sudah berbuat salah kepadamu, ampunilah mereka. Ditutup dengan kalimat ini, ampunilah orang lain karena apa? Tuhan sudah mengampuni kamu. Coba renungkan 1 menit ke depan aja. Berapa banyak kesalahan kita yang sudah diampuni Tuhan. Baik kita sadar maupun enggak ketika bikin salah. Renungkan itu. Bisa jadi ratusan, bisa jadi ribuan. Kita banyak salah loh sama Tuhan.
perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, bisa jadi itu sudah melukai hati Tuhan dan sesama tanpa kita sadar. Dan Tuhan tetap menyatakan kebaikannya buat kita. Renungkan kasih Tuhan itu. Renungkan kebaikan Tuhan itu. Tuhan gak pernah hukum kita setimpal dengan pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ingat kasih Tuhan buat hidupmu.